Iya, biasa. iya. Dan beberapa yang lulus juga ada yang sampai nilai kepabeannya 85. Jadi rata-rata ada 100 dengan 8, rata-rata 90 ada nilainya. Ya memang yang bagus-bagus, yang belum berhasil juga agak banyak karena kesibukan. Berarti Dalam manajemen importasi barang, seyogianya sebelum kita melakukan impor atau ekspor, pelajari dulu barangnya apa, tata niaganya ada atau tidak gitu. Mana tingkat bahayanya ada tidak. Nah, setelah kita memahami barangnya, bagaimana nanti importasinya, baru dilakukan. Itu akan lebih bagus bagi semua pihak, bagi bea cukai, bagi Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Assalamualaikum. Halo sahabat logistik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita ketemu lagi di Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur di program The Cargo Academy. Topik yang kita petik hari ini adalah peranan penting pendidikan kepabeanan di era globalisasi. Bersama saya Yayu Suryawati untuk memandu acara siang pada hari ini. Dalam obrolan siang ini tentunya saya tidak sendiri ya, menghadirkan seorang tokoh narasumber yang berkompeten di bidang ahli kepabeanan. Siapa teman-teman kira-kira? Apakah teman-teman sahabat logistik ini tentunya penasaran ya, siapa sih yang dipertemukan siang hari ini dengan Alfi Ilva Jawa Timur? Tidak asing lagi, kita langsung saja dengan Bapak Adang Karyana SST. Ya, Selamat kasih. siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bapak bisa hadir di siang hari ini untuk di Rumah Logistik Pak. Dalam hari ini kita ngobrol santai Bapak tentang pengetahuan tentang ahli kepabeanan. Untuk mengawali acara siang ini Bapak kalau boleh berkenan mungkin biografi dari Pak Adang supaya teman-teman sahabat logistik ini tahu siapa sih beliau atau sosok Adang Karyana. Dipersilakan Pak Adang. Iya, terima kasih. Saya tinggal Jakarta, hanya hari ini kebetulan ada tugas dari DPW Alfi Ilva Jatim katanya untuk menemani teman-teman yang sedang diklat ahli kepabeanan atau bimbingan belajar diklat ahli kepabeanan. Adapun semintas mungkin mengenai asal muasal saya lahir di Jakarta tahun 1957, kemudian masuk bea cukai tahun 1981. Di bea cukai 36 tahun. Alhamdulillah. 18 tahun di lapangan ceritanya. 18 tahun di Pusdikat Bea Cukai. Saya tadinya orang pendiam, tapi karena 18 tahun harus ngomong terus, jadi harus banyak omongan juga gitu ya, jadi terbiasa. Nah, kegiatan saya pensiun tahun 2017, tapi masih berkiprah di diklat ahli kepabeanan. Walaupun Pensiun dini ya Bapak, mohon maaf ini kok kelihatannya masih muda tapi sudah 36 tahun ada di Bea Cukai. Di Bea Cukai. Iya. 36 tahun 2017 itu 2017. ditambah sekarang 6 tahun jadi 42 tahun berkiprah 42 di diklat ahli Luar kepabeanan. biasa, luar biasa. Iya, kebetulan karunia Tuhan barangkali ya. Lanjut, setelah pensiun saya juga berkecimpung di Persatuan Ahli Kepabeanan Indonesia Peraki, kemudian ngajar atau di diklat ahli kepabeanan, kemudian juga masih beberapa konsultan lembaga-lembaga BUMN maupun tidak, TSI, KSO, kemudian juga Biro Klasifikasi ya dan lain sebagainya. Mungkin itu sepintas. Latar belakang saya sebenarnya saya seorang analis. Harusnya tidak boleh keluar, diam aja di lab ya. Begitu ya, Kemudian kemudian saya lanjutkan Sekolah Tinggi Tekstil Teknologi Tekstil Bandung. Dan awalnya di Bea Cukai saya
di laboratorium. Karena di laboratorium sering meriksa barang selama 7 tahun, mungkin pengetahuan barangnya yang akan diperdalam. Nah, setelah ngajar pengetahuan barang baik di STAN maupun di Pusdikat Bea dan Cukai, kemudian baru mengajar klasifikasi barang. Berkiprah di ahli kepabeanan ini sangat menyenangkan karena memang peranan ahli kepabeanan atau PPJK ini nampaknya semakin banyak diperlukan oleh perusahaan atau masyarakat atau lembaga pemerintah. Contoh yang paling nyata sekarang adalah Departemen Agama itu memerlukan ahli-ahli kepabeanan atau klasifikasi barang karena akan menerbitkan mana barang-barang yang masuk ke Indonesia yang terjamin kehalalannya. Berarti harus ada nomor-nomor HS sekarang. Ya. Ya, itu teman-teman logistik, penjelasan dari beliau, biografi tentang beliau. Ternyata dengan 42 tahun menggeluti di bidang ahli kepabeanan dari lapangan sampai dengan klasifikasi barang ya Bapak ya. Jadi teman-teman itu tidak akan rugi nih. Kami hari ini tuh hadir bersama beliau. Jadi begini Bapak, apa sih latar belakang atau yang dimaksud dengan ahli kepabeanan? Itu mohon penjelasan dari Bapak. Mungkin ada teman-teman logistik ini yang belum mengenal apa itu peranan ahli kepabeanan dan pentingnya untuk diri sendiri maupun untuk mensupport kegiatan kinerja di bidang logistik. Iya, baik. Di dalam kegiatan yang berkaitan dengan bea cukai atau kepabeanan, kita mengetahui bahwa untuk ikut serta berkiprah ikut dalam mengeluarkan barang dari pelabuhan atau akan mengurus masalah keluar masuknya barang di kantor bea cukai, ya. Salah satu syaratnya adalah orang tersebut atau perusahaan tersebut harus memiliki sertifikat ahli kepabeanan. Nah, setelah memiliki sertifikat ahli kepabeanan, bisa terdaftar, terregistrasi di kantor bea cukai, sudah terdaftar, baru kita bisa mengurus persoalan keluar masuk barang dari pelabuhan atau dari kantor bea cukai, sehingga peranannya sangat strategis sekali. Jadi di kantor-kantor bea cukai ini ada kemitraan dengan PPJK, dengan mungkin orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dengan yang berkaitan dengan pengeluaran pemasukan barang di pelabuhan. Ya, mungkin salah satunya organisasi Alfi-Ilfa ini ya. Karena itu diklat ahli kepabeanan sekarang berkembang baik di Jakarta, di Surabaya, Semarang, Batam, bahkan dari PT Freeport, dari perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh Indonesia ini banyak sekali, dan perkembangannya juga semakin banyak gitu. Buktinya dari DPW Alfi-Ilfa sendiri ini, sepengetahuan saya dari 15 tahun yang lalu ya, Pak, mengadakan diklat ahli kepabeanan, itu belum yang lain-lainnya gitu. Itu contohnya ya. Jadi begitu teman-teman logistik terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Kebetulan saya ini Bapak di DPW Alfi-Ilfa Jawa Timur kan bergerak di program pendidikan dan pelatihan seperti itu Bapak. Perlu saran, masukan, dan mungkin ada kiat-kiat terkait sama kali ini kita sudah melakukan pendidikan dan pelatihan di periode ke-24 Bapak. Ya, beberapa waktu lalu sempat off karena pandemi, makanya kita sempat bekerja sama dengan PIC Pak untuk 4 kali pelatihan yang kebetulan kami juga mengenal sosok Pak Adang itu ada keterkaitannya dengan PIC, jadi kami mempercayakan untuk kita minta bantuan yang online untuk pelatihan. Alhamdulillah tingkat kelulusannya kan gampang-gampang susah Pak. Saya bilang alhamdulillah, itu kapan lalu sempat sekian persen itu belum ada 10% Pak Adang. Jadi seluruh Indonesia maksud saya. Harapan ke depan itu tentunya dari teman-teman logistik juga, kalau kita ayo kita belajar di pengetahuan di ahli kepabeanan, tentunya tidak rugi Pak, karena era globalisasi ke depan itu pengetahuan tentang arus barang seperti yang Pak Adang sampaikan tadi itu sangat penting peranannya.
Ya. Terus sahabat logistik, tentunya ada yang juga ingin tahu Bapak terkait dengan materi apa sih yang diajarkan di dalam pendidikan pelatihan ahli kepabeanan itu. Itu yang pertama Bapak. Ya. Mungkin ada juga sertifikasi atau tenaga ahli ini nantinya akan dikeluarkan oleh siapa, instansi terkaitnya. Bisa mohon penjelasannya Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi ada yang menarik kata-kata dari Bu Yayu. Iya. Kok katanya persentase kelulusannya agak Menjadi agak momok ini sulit ya. sampai saat ini. Emang mungkin sekitar tahun 2010 ke belakang Iya. itu kelulusannya mungkin 60-70%. Nah, dari mulai 2010 kadang-kadang hanya 5%, kadang-kadang 10%. Kemudian 20%. Bersyukur sekarang tingkat kelulusan nasional sekitar 25%. Nasional. Jadi agak naik 25%. Itu kira-kira bagaimana sulitnya kelulusan. Katanya sih berkaitan dengan namanya. Karena ahli kepabeanan katanya, maka grade-nya harus tinggi gitu. Yang pertama itu Standarnya ya Bapak. standarnya. Memang kalau ahli itu katanya harus paham betul tentang bagaimana pengeluaran barang atau tata laksana impor, tata laksana ekspor, nilai pabeannya, klasifikasi barangnya. Yang pertama itu mungkin. Yang kedua, mata pelajaran apa saja yang ada di diklat sertifikasi ahli kepabeanan ini. Yang pertama adalah tentunya Undang-Undang Pabean, kemudian ada tata laksana impor, tata laksana ekspor, Iya. kemudian berkaitan dengan klasifikasi barang, kemudian nilai pabean, ada banding, ada larangan dan pembatasan, kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan, baik di kawasan berikat, di daerah-daerah lainnya barangkali. Itu secara sepintas saya kira mata pelajaran yang mungkin ada kaitannya di pelabuhan tentang tata laksana impor, tata laksana impor, harga-harga, nilai pabeannya, kemudian bagaimana penomoran barang. Karena secara garis besarnya kalau suatu barang ingin masuk ke suatu negara harus bikin PIB, di situ harus ada nomornya. Kalau kita tidak tahu nomor barang, berarti tidak bisa bikin PIB, dan berarti barang tidak bisa masuk gitu. Jadi sangat penting dalam hal ini. Ya. Ya, itu tadi sahabat logistik apa yang disampaikan sama beliau. Tentunya kalau kita sudah bicara soal logistik, tidak salah pilih atau kita harus terus berjuang atau ikut menyesuaikan kondisi ilmu apa yang harus kita pelajari di logistik sendiri ini. Tentunya dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Alfi Ilfa Jawa Timur itu bertujuan untuk mendorong pengetahuan, kita belajar bersama, walaupun tingkat kelulusannya itu juga agak itu tadi sulit, seperti momok ya Pak ya. Di dalam pelaksanaan pelatihan sendiri Bapak itu kan ada pemateri artinya pemberi materi, terus ada yang pengawasan, terus pembuat soal atau untuk pengkorektornya Pak, koreksi materi soal tersebut. Nah itu selama ini dari teman-teman itu juga merasa benar dan merasa tepat dalam mengerjakan soal, tapi kok masih belum lulus juga itu Bapak. Mungkin ada kurikulum khusus atau tenaga instruktur Bapak yang mungkin ada sendiri yang harus disesuaikan atau bagaimana nih Pak? Kira-kira diklat ahli kepabeanan ini memang diselenggarakan penyelenggaranya dari luar, bukan dari Pusdikat Bea Cukai. Hanya ketentuannya memang sertifikat ahli kepabeanan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini diwakili oleh Badan Diklat atau Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. BPPK, kemudian tapi penyelenggaranya oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai. Ya, mungkin di sini yang membuat soalnya, kemudian membuat kurikulumnya dan apa-apa.
dari Pusdiklat ini baru nanti diberikan kebebasan siapa yang akan menyelenggarakan Diklat Ahli Kepabeanan. Ya. Memang betul umumnya pengajar-pengajar ini ada yang pegawai bea cukai aktif, ada yang pensiunan, ada juga memang dari luar yang memahami tentang ilmu kepabeanan. Di Pusdiklat sendiri tentunya banyak yang berkompeten di bidang ini, sehingga yang membuat soalnya juga memang sudah memiliki standar-standar tertentu. Kemudian juga ada beberapa kemampuan-kemampuan yang memang dipersyaratkan untuk menjadi penyelenggara Diklat Ahli Kepabeanan. Memang selama ini memang jadi momok apa jadi apa ya, kok kelulusannya katanya sedikit, cuman kita udah pernah coba ngobrol gimana, kembali lagi ke tadi katanya, karena standarnya itu ahli. Kalau ahli itu harus mampu untuk memiliki memahami ilmunya, untuk melaksanakan kegiatan langsung di lapangan, karena ilmu bea cukai ini sangat luas. Bayangkan saja dulu itu 4 bulan diselenggarakannya Diklat, tiap dari Senin sampai Jumat. Full. Cuman Untuk full, waktu Bapak full ya. Artinya jam 5 sampai jam setengah 10. Ya. Akhirnya ada yang beberapa protes, katanya gimana, akhirnya sekarang sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Dan Diklat Ahli Kepabeanan ada ujian nasional setahun 3 kali, Februari, Juni, dan Oktober. Nah, jadi di situ nanti diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, jadi ada seluruh Indonesia. Nanti soal atau pengawasannya dari orang-orang Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan, termasuk di Surabaya ini sangat sering sekali. Nanti setelah selesai dibawa ke Pusdiklat, nanti diperiksa, dan hasilnya biasanya sebulan setelah ujian kurang lebihnya nanti ada hasil. Dan kalau teman-teman penasaran, bisa ke Pusdiklat Bea dan Cukai menelepon saya, nilainya berapa gitu. Nanti takutnya kok ini Bisa begini ya, ada, ya, iya. bisa ya. Iya Bapak. Sepanjang dari yang kami ini sudah jalankan Bapak, Iya. kita mengikuti panduan atau kurikulumnya dari buku-buku yang mungkin dikeluarkan oleh kementerian dan sebagainya. Di antaranya mungkin salah satu buku itu ada Pak Adang Karyana sendiri yang menciptakan. Nah itu Bapak, berarti kan sangat digemari sama teman-teman bahwa hari ini kita di Alfi Ilfa Jawa Timur itu selalu menghadirkan Bapak di dalam pembekalan materi, artinya Bimbingan, pembelajaran betul. bimbingan belajar seperti itu Pak. Begini Pak Adang, kira-kira kalau ini peraturan pemerintah itu, regulasi ini kan berkembang terus ya Bapak. Iya. Sedangkan juga ketentuan tentang peraturan yang ada terkait dengan arus barang selalu menjadi ada perkembangan itu. Iya. Jadi dalam hal ini tenaga-tenaga instruktur atau pengajar selalu ada seperti kayak semacam sertifikasi kembali TOT atau bagaimana Pak? Atau aktif yang masih mengikuti kegiatan yang boleh untuk mengajar, ataukah ada ketentuan lain standar untuk instrukturnya? Ya. Ya. Ini di area bebas itu Area bebas. biasanya. Jadi instruktur ini atau pengajar ini berkembang sendiri di lembaga pelatihan. Ya. Kalau mereka bagus, biasanya lembaga pelatihan tersebut akan menerima. Tapi kalau tidak bagus, biasanya otomatis sudah tergeser. tidak melakukan pelatihan lagi. Itu yang pertama, secara alamiah. Kalau memang mereka baik, itu akan dipakai oleh lembaga diklat tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, secara ketentuan khusus memang tidak ada, tapi rata-rata mereka memang widya iswara atau di lembaga lingkungan Departemen Keuangan. Misalnya ada dari STAN. Kadang-kadang ada juga yang dari kantor-kantor yang masih aktif di kantor-kantor pelayanan. Kalau misalnya kalau di sini kan dari Bea Cukai, kantor Bea Cukai yang di Tanjung Perak. Ya. Ada juga di tempat-tempat lainnya. Kalau di Jakarta ada di mana dari kantor wilayah, ada kantor pelayanan. Walaupun memang
sepengetahuan saya ada, kalau dari Pusdiklat katanya tidak boleh ya. Iya. Kalau dari Pusdiklat, tapi boleh dari pegawai bea cukai atau mantan bea cukai yang mungkin misalnya yang mengajar di Setan, kemudian yang tugas di kantor-kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Jadi misalnya saya yang menyerahkan diklat di Makassar, nah bisa dari kantor bea cukai untuk melakukan pelatihan ini. Hanya mungkin akan beda dengan yang sudah terbiasa mengajar gitu ya. Iya. Itu yang mungkin harus belajar lagi barangkali, karena ilmu kepabeanan ini berkembang. Iya. Kadang-kadang bulan ini sama 3 bulan ada peraturan baru. Seperti sekarang cara menghitung bea masuk dulu, kalau bea masuk itu dibulatkan misalnya dalam ribuan, ternyata naik. Cuman yang aneh, pajak malahan dibulatkannya ke bawah. Kalau bea cukai lah misalnya 1.500 naik jadi 2.000. Tapi kalau PPN justru jadi 1.000 gitu. Iya, Nah, itu iya, peraturan yang baru. iya. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Jadi pengajar ini juga harus menempa dirinya agar memang selalu update ilmunya. Itu barangkali ya. Iya. Sahabat logistik, itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Pak Adang Karyana. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau kita ada kegiatan pelatihan pendidikan terkait sama ahli kepabeanan. Tentunya kita akan update ya Bapak ya, update baik itu Iya. pematerinya, penerbit soalnya ataupun pekorektor. Dan jangan segan-segan kalau ada isu-isu di belakang bahwa kenapa aku sudah pintar tapi kok tidak lulus, merasa bisa tapi tidak sesuai. Iya. Seperti yang disampaikan sama beliau tadi, bisa ditanyakan lagi secara Ke Pusdiklat. individu ke Pusdiklat Iya. secara langsung. Pasti akan ada klarifikasi dan penjelasannya. Ada. Begitu ya Bapak ya? Iya, ada nanti dikasih sepotong itu ada nilai. Jadi Nilai. nilai kalau ada misalnya ada Iya. 10 mata pelajaran, ujiannya 2 PPJK ini. Yang mungkin sekitar 8 mata pelajaran dikumpulkan jadi satu ujian dalam pilihan ganda 75 soal 75 menit. Jadi ilmu tata laksana impor, kepabeanan apa-apa. Hanya klasifikasi barang dan nilai pabean dalam ujian yang keduanya. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita minta nilai saya berapa, bisa langsung ke tim penguji Pusdiklat. Nanti tim penguji Pusdiklat akan memberikan lewat email atau media sosialnya lain, nanti akan diberikan gitu. Jadi nilai rata-ratanya berapa, kemudian ujian kepabeanan yang pilihan ganda berapa, yang klasifikasi barangnya berapa. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini ada beberapa atau banyak yang klasifikasi barang itu nilainya 100. Wow. Jadi luar biasa. Wow, luar biasa banget Iya, Bapak. ada lebih dari berapa? Iya, 11, 12, 13 gitu. Itu nilai klasifikasi barangnya 100, luar Iya, biasa. iya. Dan beberapa yang lulus juga ada yang sampai nilai kepabeannya 85. Jadi rata-rata ada 100 dengan 8, rata-rata 90 ada nilainya. Ya memang yang bagus-bagus, yang belum berhasil juga agak banyak karena kesibukan. Berarti karena kesibukan dan tingkat belajarnya kurang ditingkatkan. Mungkin itu ya, makanya Bapak ya. Sekali jadi siswa PPJK itu nggak bisa main-main. Harus berbobot. Karena tantangannya berat, kelulusannya sangat katakanlah agak sedikit ya kelulusannya, walaupun itu beberapa siswa saya lihat itu katanya itu justru tantangan bagi kami untuk membuktikan siapa saya, bisa enggak? Karena yang lulus itu bukan hanya belajar dan serius sepertinya, Ya. Bu Yayu. Jadi belajar serius baru akan lulus. Sedangkan untuk serius itu memang agak sulit karena kesibukan kerja, kesibukan kegiatan. Karena masing-masing ini juga sebenarnya sibuk gitu, harus memanage waktunya, memang harus disiplin yang kuat gitu, untuk belajar. Nah itu tadi sahabat logistik, kita perlu tahu semua bahwa jangan ragu dan jangan takut untuk belajar ahli kepabeanan. Karena apa? Semuanya sudah jelas. Terkait sama penilaian tadi Pak Adang, mungkin ada materi bobot nilai soal atau materi, ada misalkan ini untuk ada isai, terus ada lagi apa itu yang harus diselesaikan, walaupun perhitungan 5 soal saja tetapi bisa bikin kepala pusing Pak. Jadi kalau ini 50 berarti kalau benar semua 100.
Nah, jadi yang 75 soal, 75 menit, Iya. nilainya 50 misalnya. Klasifikasi barang dan nilai pabeannya 5 soal, Iya. 50. Bobotnya sama baik yang soal Iya. 1 sampai 75 dengan yang klasifikasi barang khusus ya Bapak ya. Iya. 50%, 50%. 50%, gitu ya. 50%. Nah, Iya, tapi ada syaratnya lagi. Syarat pertama, kelulusannya jumlahnya lebih dari 60. Lebih dari 60. Iya. Jadi kalau ini 30, 60 bisa lulus. Tetapi syarat ada lagi. Salah satu ujian atau kepabeanan ataupun klasifikasi barang Iya. tidak boleh kurang dari 20. Iya. Jadi misalnya ini, ada klasifikasi barang nilainya 43 atau kepabeanan dulu 43. Iya. Klasifikasi barang 19. Jumlahnya 62. Iya. Parameter pertama dari jumlah boleh memenuhi syarat, tapi parameter yang kedua harus lebih dari 20. Klasifikasi barang tadi Ya. nilainya 19, 19. berarti tetap Ya. tidak lulus. Tetap tidak lulus. Atau kita balik. Kepabeanannya 19, klasifikasi barangnya bagus, misalnya 45. Jumlahnya jadi 60 berapa? 64 misalnya. Ya. Jumlahnya bisa memenuhi syarat, tetapi syarat yang lebih dari 20-nya kepabeanan tadi kan hanya 19. Ya. Jadi juga tidak lulus ya. Nah, mudah-mudahan kalau setelah ujian itu nilainya ya 40 jadi 80. Tapi kadang-kadang kalau ditanyakan gimana tadi, tanda tanya kepabeanan, tanda tanya. Terus bukan tanda tanya, akhirnya hasil ujiannya juga tanda tanya gimana. Iya, iya. Yang bagus beberapa kasus yang sangat menarik, terutama dari Surabaya ini. Ya. Dulu ada sahabat kita sampai S3 ikut ujian. S2 juga banyak ya yang di Surabaya ini. Dan belum lulus ya, Bapak? Alhamdulillah udah lulus. Ya. Alhamdulillah sudah lulus. Cuman yang saya terkesan itu, Padang, nanti katanya klasifikasi barang saya akan buat 100. Kepabeanan juga. Kuncinya di situ. Di situ semangatnya gitu. Ya, Saya pikir, disemangatin. wah ini umur peserta diklatnya udah pasitahnya udah 65, tapi semangatnya. Akhirnya memang lulus dengan nilai yang cukup baik gitu. Makanya nanti banyak yang anak-anak muda ini harus jangan lemah ya kan, yang udah 65 tahun saja itu semangatnya yang kuat sekali. Hanya ingat, disiplin itu saya lihat dari pengalaman-pengalaman gimana supaya lulus gitu. Yang pertama memang harus punya target nilainya lebih dari 60. Kedua, rata-rata yang mereka belajar itu satu hari itu 1 jam selain di kelas. Jadi pagi 20 menit, siang 20 menit, sore 20 menit itu yang lulus tuh. Yang ketiga, sering belajar bersama. Karena kalau nggak belajar bersama itu kadangkala Dua arah kita ya, nggak Pak? luas Jadi, gitu. iya, Tapi kalau dua dengan arah. ada teman, misalnya ada teman kita, mereka bekerjanya di kawasan berikat gitu. Iya. Kan kita nggak tahu. Nah, Iya. mereka bisa cerita Ya, otomatis itu. pengalamannya, Iya. iya, Ada sejauh seseorang yang bekerjanya bikin PIB. Sedangkan teman-temannya belum pernah pengalaman, dia akan cerita bagus tuh. Bikin PIB begini, bagaimana membuat nilai pabeannya, klasifikasi barangnya. Nah, itu harus dimanfaatkan teman-teman kita yang bergerak di mana, terus sharing dengan yang lain-lain yang masih nol. Di kawasan berikat terus terang hemat saya agak rumit itu. Tapi kalau mereka yang telah bekerja di situ, dia bisa menceritakan kepada teman-temannya. Jadi itu 3 pedoman. 1, harus ada semangat tingkatnya belajar. tinggi ya. Ya. Kedua juga selain di kelas harus ada waktu belajar mandiri. Ketiga harus Belajar kelompok. sama dengan teman-teman, belajar bersama, saling mengisi gitu. Iya. Itu mungkin salah satu kiat-kiat Iya. dari pengalaman suatu kelas yang kelulusannya tinggi, biasanya ada seperti itu. Ya.
Hai sahabat logistik, ini tadi kita sudah mendengarkan paparan dari beliau tentang kiat-kiat. Jangan takut untuk ahli kepabeanan, terus ikuti perkembangan peraturan supaya menjadi tenaga ahli yang benar-benar berpotensi dan berbobot ya Bapak ya. Iya. Jangan hanya ada karena lulus dengan ijazah tetapi kemampuan masih diragukan. Seperti itu. Jadi begini Pak, sepanjang lebar kita sudah berbicara tentang ahli kepabeanan ini, satu hal lain mungkin di luar itu Bapak ya, mungkin ada tips and tricks atau saran-saran dari Bapak untuk perkembangan pengajuan ilmu pendidikan di bidang logistik Pak. Kira-kira ada masukan atau dari Bapak untuk saran Alfi Ilfa Jawa Timur ini supaya lebih berkembang lagi untuk tingkat pendidikannya betul Pak? Ya, setiap lembaga itu ada bidang riset dan pelatihan. Ya. Jadi bagian riset itu kira-kira bisa melihat kekurangan apa sih, kemampuan apa sih yang kira-kira kurang ya, untuk memperkuat daripada jaringan tersebut. Ya. Nah, berdasarkan itu saran pertama harus sering mengadakan riset atau ketemu dengan anggotanya. Kira-kira pelatihan apa yang bisa dilaksanakan, karena itu yang real. Ya. Dari pengalaman saya lihat beberapa teman yang di bidang logistik itu ada di klub yang namanya untuk manajemen transportasi sendiri, manajemen importasi barang, penggolongan dari barang-barang berbahaya dan tidak, karena sekarang apalagi musim kemarau sering kebakaran. Mudah-mudahan di pelabuhan nggak ada ya. Tapi pengamatan terhadap barang-barang berbahaya juga menjadi penting, karena semakin banyak barang-barang kalau kita tidak memahami pengetahuan, salah simpan, salah memperlakukan barang itu sangat fatal. Terus apalagi yang sudah dilaksanakan ya, mungkin pengetahuan klasifikasi barang dan tata niaga terhadap ekspor impor barang juga itu perlu dipelajari juga, karena banyak pengalaman yang dia tidak tahu soal barang, setelah di pelabuhan diurus, tahu-taunya kena peraturan bahwa barang itu harus diperiksa di pelabuhan muat. Padahal barangnya udah di Indonesia gitu. Sehingga dari Jakarta dikirim dulu ke Singapura. Di Singapura diperiksa oleh surveyor, baru barangnya boleh masuk. Nah, dalam manajemen importasi barang, seyogianya sebelum kita melakukan impor atau ekspor, pelajari dulu barangnya apa, tata niaganya ada atau tidak gitu. Mana tingkat bahayanya ada tidak. Nah, setelah kita memahami barangnya, bagaimana nanti importasinya, baru dilakukan. Itu akan lebih bagus bagi semua pihak, bagi bea cukai, bagi itu logistik, bagi lingkungan juga itu bagus ya. Jadi untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, jadi arus barang sama klasifikasi barang itu kemungkinan materi yang harus kita tingkatkan ya Bapak ya, karena dibobot tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ibaratnya dua materi soal IC atau dan pilihan ganda, yang 50% adalah klasifikasi barang, cara perhitungan dan pengetahuan seperti itu. Ya, oke Pak Adang, terima kasih sekali sudah diberi saran dan masukan. Terima kasih juga kepada teman-teman sahabat logistik yang masih mengikuti acara kita sampai sore hari ini. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Adang di kali ini menemani. Jangan bosan-bosan kalau kita butuh bimbingan atau saran-saran terkait arus barang maupun apa sih yang harus dilakukan untuk pendidikan perkembangan logistik di Indonesia ini Bapak. Nah, itu kita Rumah Logistik selalu siap untuk menemani teman-teman semua kita berjuang untuk maju bersama. Seperti itu Bapak. Hai sahabat logistik, pada sore hari ini kita sudah ngobrol banyak panjang lebar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kami. Terima kasih Pak Adang untuk kehadirannya. Rawuhnya juga sehat selalu buat kita semua. Semoga ini Alfi Ilfa ini makin maju juga. Amin. Terutama bidang diklatnya. Amin. Terima kasih. Saya juga sering diundang. Alhamdulillah. Iya Pak, sehat selalu supaya kita bisa ketemu lagi di next kegiatan pendidikan. Tanjung Perak